Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Anum Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang batu lagi, karena batu akik ini terutama untuk di Indonesia merupakan banyak penggemarnya. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas banyak yang menggemari batu akik ini, seperti apalagi pada zaman dulu presiden pun sampai ikut turun tangan untuk menghadiahi batu akik sebagai cendera mata kepada kepala negara yang lain. Jadi batu akik ini sangat menarik karena banyak penggemarnya, dan penggemarnya itu batu akik itu meskipun sekarang udah gak rame, tapi kalau untuk penggemar batu akik masih kita jumpai banyak orang yang pakai batu akik. Dan batu akik ini sebenarnya dari dulu juga di daerah luar negeri itu banyak juga yang pakai, cuman di luar negeri pada zaman, terutama pada zaman Romawi, Yunani kuno, Itali dan lain sebagainya, itu Eropa juga pakai, cuman dipercaya sebagai jimat, penolak bahaya atau apa yang lain yang sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang batu agat atau agate. Sebenarnya batu agat ini paling banyak jenisnya, atau menurut orang-orang spiritual disebut batu Sulaiman. Cuman kalau di bahasa istilah modernnya disebut batu agat. Warnanya juga macam-macam batu ini, ada yang kuning, putih, putih susu, hitam, biru dan lain sebagainya. Cuman ciri khas dari batu agate ini, agat ini ada gambarnya. Tapi beda dengan batu gamar yang dari Garut. Nanti lain waktu kita bahas tentang batu akik Garut, cara penggunaan, pemakaiannya dan cara mengaktifkannya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang batu agate atau batu Sulaiman. Batu ini banyak jenis macamnya, cuman ciri khasnya itu warnanya itu kebanyakan coklat atau kuning yang seperti ini nih. Dan biasanya ada bentuk segitiga atau istilah orang-orang batu mah junjung derajat. Nah, itu ada, padahal itu ada yang lebih Sulaiman. Nah, ini juga cuman ini nggak tembus nih. Ini sama, ini juga ada junjung derajatnya, istilahnya ada garis-garisnya. Nanti untuk lebih jelasnya saya sorot. Cuman kebanyakan batu agat ini tembus, kalau disorot tembus, dan kalau tembus ada gambar-gambarnya. Jadi gak beda dengan batu gamar. Kalau batu gamar itu, batu akik Garut itu berbentuk gamar tapi nggak tembus disorot. Kalau batu agat ini tembus, kalau disorot tembus, ada bentuk segitiga, ada panah. Malah kalau orang-orang spiritual bilangnya batu akik Sulaiman. Kalau ada Sulaiman perang, ada Sulaiman tapa. Sebenarnya kalau istilah orang-orang batu dari terdahulu di luar negeri disebutnya batu agate. Dan batu agate ini paling banyak di tiap dunia juga ada. Pertama kali ditemukan di daerah Yunani, Itali kuno, batu ini. Jadi ini juga agat itu asal kata dari bahasa Itali, bahwa batu ini dipakai oleh orang bangsa Romawi dan Itali waktu perang, dipakai sebagai jimat untuk keberuntungan. Jadi batu agat ini terutama yang berbentuk panah kayak ini. Ini namakan Sulaiman perang, ini untuk berperang, bisa untuk berperang. Ada juga batu yang segitiganya berubah-ubah disebut batu junjung derajat. Nah, disebut batu junjung derajat. Jadi banyak jenisnya. Kalau orang bilang ada Sulaiman tapa, Sulaiman perang kayak panah, Sulaiman tapa ada orang yang kayak bertapa tapi warnanya agak kuning, ada coklat disorot gitu. Ada yang berbentuk huruf. Jadi ini lebih cenderung ke alami, bentuknya itu sedimentasi alami dan tembus. Kalau di istilah sekarang waktu zaman batu disebut kalsedon. Batu kalsedon itu agate, itu semua agate, batu Sulaiman. Dan batu ini banyak khasiatnya, terutama yang coklat kayak ini. Malahan ada yang kayak mani gajah. Sebenarnya itu mani gajah juga, Pak, jenis Sulaiman juga, agate atau kalsedon juga masih jenis itu. Ada yang merah hati. Ini sebenarnya khasiatnya terutama untuk keselamatan, penjagaan, terutama untuk yang junjung derajat itu, yang segitiga berumbang-umbang itu untuk kepangkatan. Jadi orang pemakainya itu memakai batu ali itu menenangkan pikiran, jiwanya tenang, terus pembawa keberuntungan. Terutama jenis Sulaiman tapa yang di dalam batunya kalau disorot ada kayak orang yang lagi duduk, itu Sulaiman tapa. Itu
biasa digunakan oleh orang-orang petapa pada zaman Hindu Buddha. Itu banyak petapa yang pakai batu itu untuk menetralisir energi negatif dan menenangkan pikiran. Jadi begitu dipakai batu ini, pikiran jadi tenang. Untuk di Indonesia, batu ini dipercaya bisa untuk menenangkan pikiran, untuk penarik rezeki juga bisa, hampir sama dengan virus, tapi ini lebih cenderung ke orang-orang yang ilmu karena ini menyangkut istilahnya batu Sulaiman, akik Sulaiman. Jadi untuk menundukkan seseorang, terutama yang ada seperti ini, yang ada segitiga-segitiganya, untuk menunduk, untuk kewibawaan, terus untuk kerahayuan, untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan jiwa, untuk ketenangan. Jadi batu ini bagus, apalagi kalau yang, tapi sebenarnya untuk umum ini bisa orang dengan istilahnya weton apapun, kelahiran apapun bebas. Ini sebenarnya paling netral batu ini. Tapi orang yang dengan bintangnya Cancer itu cocok juga batu ini dipakai terutama. Tapi untuk yang lain juga, karena ini batu sifatnya netral, insya Allah bisa dipakai. Untuk mengaktifkannya batu Sulaiman ini dengan bacaan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ini aktif. Dengan baca bismillah aja 7 kali tahan nafas diniatkan, insya Allah aktif. Dan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin 7 kali, atau sholawat nariyah boleh 7 kali. Untuk mengaktifkannya direndam atau diminyaki dengan minyak misik, paling bagus misiknya yang hitam, atau bukan japaron, malaikat subuh bagus. Japaron kurang sih, ini misik sama malaikat subuh bagus. Bacanya tadi baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrahim saja 21 atau 7 kali. Itu sholawat, apalagi sholawat nariyah, itu untuk mengaktifkan batu ini. Insya Allah ini barokah. Bahkan ini batu ini kalau ada yang sampai combong, biasanya combong jenis batunya kalsedon, banyaknya dari combong batu jenis begini, dari batu jenis ini. Jadi dulu kan pernah saya di channel yang lainnya membahas tentang khasiat batu combong, sebenarnya masih jenis Sulaiman ini, cuman ini yang enggak combongnya. Combong juga sama seperti itu. Jadi jenis batu ini banyak orang yang pakai dan banyak khasiatnya, cuman kadang-kadang orang nggak tahu cara pakainya ini batu gimana gitu, cara mengaktifkannya gimana. Jadi kalau orang yang awam yang nggak tahu, asal batunya asli alami, diminyaki, bacanya bismillahirrahmanirrahim 21 kali tahan nafas, dan sholawat juga boleh. Dan kalau diisi mantra boleh didoakan, kalau punya mantra, mantra pengasihan, mantra kunjungan, karena ini batu sifatnya tak menerima apa aja, jadi boleh dipakai oleh apa orang, siapa saja. Dan ini tersebar seluruh Indonesia, bahkan di dunia juga banyak, di luar negeri juga banyak ini batu. Cuman ini batu paling kuno. Jadi orang-orang Romawi, orang-orang Italia kuno waktu perang itu pakai batu ini, kepercayaan untuk keselamatan dan untuk membawa semangat dia yang dalam perang itu ada keberanian gitu. Tapi ini bukan untuk kekebalan, cuman untuk menimbulkan semangat dan keselamatan. Hampir sama dengan virus juga kan dipercaya buat keselamatan. Yang juga sama, banyak dipakai. Bahkan ada batu yang udah tua, bahkan kalau yang combong itu kalau nggak tembus, lama-lama kalau dipakai nanti akan tembus. Dan batu ini anehnya itu kalau dipakai lama-lama itu warnanya suka berubah. Semakin dipakai lama, semakin warnanya itu rubah-rubah. Ada yang tambah coklat, ada yang tambah merah, jadi merah muda jadi merah tua, ada yang berwarna jadi gelap, ada yang tadinya nggak tembus, semakin dipakai malahan semakin tembus. Jadi batu ini tergantung pemakaian, dan biasanya menyerap energi daripada si pemakai. Kalau si pemakainya mempelajari ilmu kesaktian, dia akan ilmu kesaktiannya akan menyerap di batu ini. Orang yang memiliki ilmu pengasihan, biasanya ilmu pengasihannya akan masuk juga ke batu ini. Jadi batu ini paling netral dan banyak digunakan di Indonesia. Dan banyak beragamnya, ada yang membentuk wajah manusia, ada yang gambar hewan. Cuman bedanya dengan batu motif tadi, kalau batu motif baru itu nggak tembus, kalau ini tembus. Dan ini lebih cenderung warnanya itu coklat, merah, kuning, ada yang putih. Ciri khas itu ya tadi gambarnya itu ada yang agak runcing, nanti saya sorot di video khusus bagaimana ciri khas kalsedon ini, batu ini.
Nah, batu ini paling banyak, apalagi daerah Sukabumi. Tapi di daerah yang lain juga, saya di Sumatera juga yang kalsedon kayak batu-batu yang dari mana tuh, Padang, hampir sama, cuman bedanya yang warna ini hanya merah, kayak merah, ada yang merah, ada agak yang saya pernah dapat yang paling bagus itu warna hampir kayak Yaman, warnanya hitam disorot merah. Padahal itu bukan Yaman, itu kalsedon. Jadi batu ini sangat banyak macamnya, sangat banyak orang yang pakai dan tersebar di seluruh dunia. Demikian kali ini saya membahas tentang batu agate atau batu kalsedon atau batu Sulaiman. Semoga bermanfaat dan jika Bu ingin konsultasi dengan batu, silahkan tanyakan nomor WhatsApp saya di komentar. Demikian dan terima kasih. Jangan lupa kalau ingin dibagikan, barangkali orang lain ingin tahu tentang masalah batu ini, silahkan dibagikan channel YouTube saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nah, ini salah satu batu agate kalau kalsedon. Ada cirinya ini, bahkan ada yang tembus kalau disorot ini berumpang-umpang, itu untuk junjung derajat seperti ini nih. Cuman ini nggak tembus. Nah, ini di junjung derajat, jenis junjung derajat seperti ini kalsedon atau agate, ini namanya junjung derajat. Ini ada gambar manusia, ini masuk Sulaiman, ada Sulaiman tapak. Jadi kalau ada gambar manusianya disebut batu akik Sulaiman tapak, Sulaiman. Nah, ini juga jenis kalsedon. Ini jadi ini banyak macamnya sih batu ini, dan tersebar di seluruh Indonesia, berbagai macam namanya. Ada yang putih, coklat, kuning, hitam juga ada yang hitam banyak, ada yang merah. Jadi ini berbagai macam warna dan bentuk gambar. Jadi gambarnya itu seperti ini. Kebanyakan sih yang bergambar kayak gini, kuning, coklatan. Ini biasanya ada yang gini nih. Ini lama-lama tembus nanti jadi comong. Ini juga bolong tapi belum tembus. Tapi kalau sering dipakai nanti bolong, tembus ke sini. Ini ciri khas dari batu agate atau kalsedon. Yang seperti ini nih. Kan ada segitiga ini. Ini ciri khas kalsedon atau agate ini. Dan bentuk gambar atau bentuk gambar-gambar. Kalau batu akik Garut itu nggak tembus, bentuk gambar biasanya hijau, pancawarna, hijau, hitam, putih. Kalau ini tembus, disorot tembus, kebanyakan tembus kayak gini. Atau disebut juga batu onik. Ini sama. Demikian mengenai tentang batu kalsedon atau agate atau batu onik atau batu akik Sulaiman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.